Halo, perkenalkan nama saya Ahmad Muntahab. Di kesempatan kali ini saya akan review sedikit materi tentang hakikat dan urgensi pendidikan kewarganegaraan ya. Oke, silakan. Selanjutnya. Nah, ringkasannya begini, hakikat kita ini akan fokus membahas tentang yang pertama itu adalah hakikat dan urgensi pendidikan kewarganegaraan, yang kedua perbedaan PKN dan pendidikan Pancasila, yang ketiga PKN di berbagai negara, yang keempat tujuan dan alasan mengapa PKN diperlukan, yang kelima dinamika, tantangan dan tipe warga negara. Nah, oke, next, silakan selanjutnya. Nah, yang pertama itu adalah hakikat pendidikan. Apa sih pendidikan itu? Pendidikan adalah upaya untuk menumbuh kembangkan potensi individu menjadi pribadi dewasa dan berdaya. Jadi pendidikan itu fungsinya adalah untuk memupuk potensi individu menjadi pribadi yang dewasa yang bermanfaat bagi sesama. Yang kedua, hakikat PKN. Apa sih PKN? Pendata Pendidikan Kewarganegaraan. PKN adalah wahana mendidik warga negara muda agar memahami Indonesia yang luas, majemuk, dan membutuhkan keluasan mental. Nah, hakikat pendidikan kewarganegaraan sendiri adalah untuk membentuk warga negara Indonesia agar memahami bahwa Indonesia itu luas, majemuk, dan membutuhkan keluasan mental atau mampu menerima perbedaan gitu ya. Oke, next. Tujuan pendidikan kewarganegaraan sendiri itu adalah menempatkan keunggulan pribadi dalam harmoni kemajuan bersama. Jadi keunggulan pribadi itu diintegrasikan dengan keunggulan pribadi-pribadi lainnya menjadi satu demi keharmonisan dan kemajuan bersama. Yang kedua, mencari titik temu dalam perbedaan. Yang ketiga, terlibat dalam urusan publik secara bertanggung jawab. Jadi ketika dalam urusan publik diharapkan setelah mempelajari pendidikan kewarganegaraan, orang yang pelajarinya mereka itu mampu bertanggung jawab dalam urusan publik, seperti misalkan contoh banyak ya contohnya. Nah, oke, selanjutnya yaitu memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Jadi tujuannya pendidikan kewarganegaraan ini salah satunya adalah memahami hak kewajiban kita nih. Apa sih kewajiban kita sebagai warga negara itu? Oke, selanjutnya. Nah, PKN di berbagai negara ya. Yang kita tahu di Indonesia sendiri PKN itu dinamakan dengan pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan Pancasila. Di UK dan di USA terkenal dengan nama Citizenship Education atau Civic Education. Di Australia dan New Zealand dinamakan Civic and Social Studies. Di Singapura, Malaysia bisa dibaca sendiri, dan negara lain yang juga memiliki mata pelajaran serupa dengan nama yang berbeda. Semuanya ini sama ya. Ada civic, ada civil, yang kata kuncinya itu merujuk kepada kewarganegaraan. Benang merahnya nih, satu, membentuk warga negara yang tahu hak dan kewajiban. Kedua, menumbuhkan sikap demokratis dan rasa kebangsaan, menumbuhkan rasa nasionalisme. Yang ketiga, mendorong partisipasi sosial dan tanggung jawab publik agar diri kita itu bermanfaat terhadap orang lain. Next, mengapa sih PKRN diperlukan? Secara dari historis ya, dari aspek historis, yang pertama itu adalah national building setelah fase kemerdekaan. Yang kedua itu adalah idealisme perlu diarahkan ke pembinaan bangsa. Yang kedua dalam aspek sosiologis, yaitu menjawab tantangan konektivitas digital, modal sosial, dan kehidupan majemuk. Ini alasan sosiologisnya. Lalu secara alasan yuridis, PKN diperlukan karena didukung oleh Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Sidiknas, dan kebijakan pendidikan tinggi yang mewajibkan pendidikan kewarganegaraan. Nah, secara alasan politis dan pedagogis, yaitu menyiapkan generasi muda berwawasan luas, demokratis, dan siap berpartisipasi. Ini tujuan utama secara politis dan pedagogis ya. Next. Nah, dinamika dan tantangan PKN. Dinamikanya adalah apa sih rintangannya yang harus dihadapi? Tujuan, substansi, metode, dan evaluasi PKN terus berubah-ubah ya seiring perkembangannya zaman. Yang kedua, masyarakat Indonesia majemuk dan rentan diintegrasi jika tidak dikelola. Yang ketiga yaitu PKN harus menyesuaikan perubahan abad 21. Jadi PKN itu atau pendidikan kewarganegaraan harus dinamis mengikuti perkembangan zaman ya.
Nah, oke. Jadi tantangannya yang pertama adalah globalisasi dan iptek mengubah perilaku warga negara. Yang kedua, media digital dapat memperkuat atau justru melemahkan konektivitas sosial. Yang ketiga itu diperlukan warga negara yang kritis, demokratis, dan cinta tanah air. Next. Nah, sekarang kita membahas tipe-tipe warga negara nih. Tipe-tipe warga negara ada 3. Yang pertama itu adalah sponge citizen atau warga negara yang seperti busa ya, yaitu mudah terbawa arus dan tidak punya pendirian teguh. Yang kedua itu adalah stone citizen atau warga negara batu ya, atau secara harfiah yaitu keras, sulit menerima pandangan lain dan kurang adaptif, yaitu kalau misalkan secara gampangannya bahasanya adalah konservatif ya. Lalu ada generator citizen atau warga negara yang adaptif, kritis, cerdas, dan konstruktif. Nah, PKN ini diarahkan untuk membentuk generator citizen yang ini nih, karena yaitu warga yang terbuka dalam demokrasi. Next. Nah, kesimpulannya PKN penting untuk membentuk warga negara yang cerdas, baik dan berkarakter. Lalu materi ini menegaskan kebangsaan, kebinekaan, dan tanggung jawab publik. Di era digital, PKN justru makin relevan sebagai penguatan modal sosial. Oke, begitu saja. Baik, terima kasih.